Perkenalkan, nama saya Irfan Afandi, berasal dari SD Negeri Galuh 4, Kota Depok, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suryadi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah tokoh penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berikut ini ada 6 pokok pemikiran filosofis menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial, budaya menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai dengan potensi. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Setiap anak sudah memiliki kodrat alam seperti minat bakat. Yang unik, siswa mempunyai bakat minat yang berbeda-beda, sehingga guru harus dapat memfasilitasi mereka. Pembelajaran akan menyenangkan dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu sambil bermain dan sesuai dengan zaman si anak tersebut. Kemudian filosofi yang ketiga, petani. Guru diibaratkan sebagai petani yang tugasnya merawat tumbuhnya bibit agar tumbuh dengan subur dan berbuah. Tetapi petani tidak dapat mengubah bibit tanaman untuk tumbuh menjadi tanaman lain. Selanjutnya, filosofi yang keempat, tabula rasa. Anak itu lahir bukan seperti kertas kosong yang bisa ditulis oleh orang dewasa sekehendaknya dan semaunya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretan masing-masing. Sekarang tugas guru adalah hanya menebalkan garis-garis yang sudah ada tersebut dengan baik dan lurus. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan pengaduan tersebut. Budi pekerti yang dimaksud adalah pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan. Selanjutnya yang keenam disebut dengan berhamba kepada Allah. Maksudnya adalah pendidikan yang mengutamakan anak dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk tujuan menyelamatkan dan memerdekakan anak. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran.
guru dan murid mempunyai kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam murid yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani, harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keberagaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan, selalu dibungkus dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, saya meyakini bahwa setiap siswa itu datang ke sekolah untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang kedua, di dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid, sehingga guru harus aktif di depan kelas serta siswa duduk di bangkunya masing-masing dengan tenang. Yang ketiga, metode pembelajaran yang saya ambil itu terfokus bagaimana pembelajaran itu bagus menurut pendapat pribadi, tapi tidak memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengalami pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kelima, saya sering memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Yang keenam, saya sangat menginginkan setiap pembelajaran yang saya lakukan, setiap siswa itu tertib dan duduk rapi di bangkunya masing-masing. Ketujuh, saya kurang memperhatikan visual saya baik di depan siswa ataupun di depan guru, seperti tidak berpakaian rapi ataupun rambut yang sudah panjang. Dan yang kedelapan, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum yang terdapat di dalam program semester ataupun program tahunan. Yang penting, hasil akhir siswa mempunyai standar nilai yang tinggi dan dapat mengerjakan ujian dengan benar. Pertanyaan refleksi yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Saya sangat optimis ada cita-cita di dalam benak setiap siswa yang mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh oleh guru. Ternyata niat murid ke sekolah itu tidak sama. Ada yang bercita-cita ingin dapat ilmu, ada yang sebatas mencari teman, atau ada juga yang hanya sebatas menghabiskan uang jajan saja. Nah, di sini guru harus mampu dan mengenal keragaman dari setiap murid untuk menuntun dan memotivasi mereka menjadi manusia yang baik. Siswa itu seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peran penting pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi bakat mereka masing-masing. Pembelajaran hendaknya dilakukan dengan cara among, yaitu menuntun potensi anak berdasarkan pembelajaran. Pembelajaran hendaknya dilakukan bukan karena tuntutan kepada anak, tetapi memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar, seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat mengakomodasi kebutuhan mereka semua. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan itu pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Hal yang pertama yang saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi dengan teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya dapat mempelajari berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, fasilitator, pengajar praktek, instruktur, ataupun teman-teman calon guru penggerak. Sebagai pendidik, saya harus menjadi tauladan, bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat dan mendorong pendidikan karakter, mengikuti kedisiplinan, kerjasama, tolong-menolong pada setiap kegiatan anak sekolah. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter setiap anak dengan mengawali pembelajaran, seperti berdoa, saling menghargai, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku ataupun sekelas, memberikan pujian, memberikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, membudidayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter kepada peserta didik. Demikian kesimpulan refleksi penulis mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.